Awalnya kupikir ini cuma pernikahan pura-pura demi uang. Tapi saat ayah muridku berlutut memohon cintaku sendiri, aku tahu aku telah masuk ke dalam kisah yang tak bisa kusembuhkan seumur hidupku. Dan ini adalah ceritaku. Namaku Meira Kirana. Usia 25 tahun. Aku bukan siapa-siapa. Sehari-hari aku cuma guru les privat matematika keliling. Masuk dari rumah ke rumah. Hidupku sederhana, mungkin cenderung pas-pasan. Aku tinggal di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Dan setiap pagi harus berjalan kaki 2 kilometer sebelum sampai ke halte. Semua kulakukan demi bertahan hidup, sekaligus membayar cicilan utang mendiang ayahku yang meninggal 2 tahun lalu karena stroke mendadak. Aku tidak pernah berpikir hidupku akan berubah sampai suatu sore, saat aku datang seperti biasa ke rumah murid baruku yang baru 2 minggu ini kuajari, Aksa, siswa SMA kelas 3 yang pintar tapi malas. Di rumah besar bergaya modern itu bukan Aksa yang menyambutku, melainkan ayahnya. Seorang pria mapan yang wajahnya baru beberapa kali kulihat sekilas saat aku datang. "Sore, Pak Arjuna," kataku sopan. Pria itu mengangguk kecil. Rambutnya sudah mulai dipenuhi uban, tapi sorot matanya tajam. Wibawa seorang pria dewasa terpancar dari gerak-geriknya. Ada sesuatu dalam tatapan matanya sore itu yang membuatku gugup. "Aksa belum pulang, Bu Meira, tapi saya ingin bicara sebentar." Aku mengangguk. Kami duduk di ruang tamu yang terlalu besar untuk dihuni 3 orang. Ada suara detik jam berdetak pelan, sepi, hening. Lalu, kalimat itu meluncur dari bibirnya tanpa basa-basi. "Saya ingin kamu menikahi anak saya." Aku terdiam. Mataku membelalak mengira itu semacam candaan buruk. Tapi pria itu tak tertawa, bahkan tak tersenyum. "Saya serius, bukan pernikahan betulan. Cuma kontrak 100 hari. Setelah itu, kamu bebas. Dan kamu akan mendapatkan 1 miliar rupiah. Dunia rasanya berhenti berputar selama beberapa detik. Aku tak langsung menjawab. Kata-katanya menggantung di udara. Aku berusaha membaca wajahnya, mencari tanda kalau ia sedang mengerjaiku. Tapi yang kulihat hanyalah kesungguhan yang menyimpan sesuatu. Entah luka, entah keputusasaan. "Kenapa saya?" tanyaku pelan. Arjuna menarik nafas panjang. "Karena syarat wasiat ayah saya, Aksa harus menikah sebelum ulang tahunnya yang ke-19. Kalau tidak, semua harta warisan akan dibekukan dan disalurkan ke yayasan. Dan perempuan yang jadi istrinya harus memiliki latar pendidikan dan dinilai mampu membimbing." Aku masih diam, mencoba mencernanya. Dan saat itulah Aksa tiba-tiba muncul dari arah tangga membawa ransel dan air mineral. "Ayah, udah bilang ke kamera?" katanya santai. Lalu tanpa ditanya dia duduk di sampingku dan menatapku penuh semangat. "Aku yang pilih, Kak. Aku gak mau perempuan lain. Cuma Kak Meira yang cocok." Tatapan matanya begitu terang, begitu yakin. Tapi entah kenapa di dalam tatapan itu aku merasa ada yang disembunyikan. Sesuatu yang tidak dia katakan. Malam itu aku pulang dengan kepala penuh tanya, tapi hidup kadang memaksa kita untuk menelan yang tidak masuk akal. Rumah kontrakanku mulai menunggak, aku hampir diusir. Salah satu klien les berhenti mendadak, lalu surat dari bank datang.
peringatan terakhir soal cicilan utang mendiang ayah. Dan akhirnya seminggu kemudian, aku mengangguk. Ya, aku menyetujui pernikahan itu. Bukan karena uang semata, tapi karena aku sudah terlalu lelah berjuang sendirian. Pernikahan dilakukan sangat sederhana, tanpa gaun, tanpa pesta, tanpa foto prewed atau undangan. Hanya aku, Aksa, Pak Arjuna, notaris keluarga, dan 2 saksi. Di ruang tengah rumah besar itu, aku mengucap ijab kabul dalam hati yang tak sepenuhnya ikhlas. Yang paling kuingat dari hari itu bukan akadnya, melainkan tatapan dingin dari seorang perempuan yang datang terlambat. Ia berdiri di pojok ruangan memeluk tas kecil mahalnya dan memandangi kami seolah-olah aku sampah yang tidak pantas ada di situ. Itu adalah istri kedua Pak Arjuna. Tidak sepatah kata pun ia ucapkan padaku, hanya lirikan tajam yang membuat tengkukku kaku sepanjang malam. Setelah pernikahan aku tinggal di rumah mereka, tapi aku tidak tidur di kamar Aksa. Aku ditempatkan di kamar tamu di lantai 2. Kamar itu kosong, dingin, dan terlalu rapi, seperti ruangan yang tidak ingin dihuni siapapun. Malam pertama, aku merasa asing, ponselku mati. Aku belum memberitahu siapapun tentang pernikahan ini. Bahkan tetanggaku mengira aku hanya pindah les keluar kota. Jam menunjukkan pukul 11 malam saat aku mendengar suara langkah pelan dari luar kamar. Aku tidak bergerak. Lalu sesuatu masuk dari bawah pintu. Secarik kertas. Awalnya aku kira itu brosur, tapi saat ku ambil dan ku buka, tubuhku langsung dingin. Tanganku bergetar. Kalau kau menyentuh anakku lebih dari batas kontrak, maka aku yang akan mengambilmu. Tulisan tangan hitam pekat, tidak ditandatangani, tapi kertasnya mengandung aroma khas, wangi kayu manis, dan aftershave mahal. Wangi yang selalu melekat di jas Pak Arjuna setiap kali aku datang mengajar. Aku tidak berani keluar kamar malam itu. Aku hanya memeluk bantal dan menangis diam-diam. Pikiranku kacau, ini bukan sekedar kontrak, ini bukan hanya soal warisan. Besoknya aku bangun pagi-pagi dan sarapan seperti biasa. Aksa menyambutku dengan senyuman yang terlalu manis untuk ukuran suami kontrak. Tapi yang membuatku makin tak tenang adalah tatapan Arjuna dari balik cermin ruang makan. Ia tidak berkata apa-apa, tapi sorot matanya menusuk, seperti sedang mempelajari setiap gerak-gerikku. Hari-hari setelahnya terasa ganjil. Aksa makin dekat, makin sering mencari perhatianku. Ia mulai membawakan camilan, menyiapkan teh, bahkan pernah mencoba memegang tanganku saat menonton TV. Tapi setiap kali aku merasa terlalu dekat dengannya, aku teringat kertas malam itu. Terlebih, Arjuna makin sering muncul secara tak terduga. Tiba-tiba duduk di taman saat aku mengajar, tiba-tiba berdiri di ujung lorong saat aku keluar kamar. Tiba-tiba mengantarku sampai ke dapur hanya untuk bilang, hati-hati jalan. Aku mencoba mengabaikannya, tapi suatu malam aku kehausan dan turun ke dapur untuk mengambil air. Saat aku membuka lemari gelas, aku mendengar langkah pelan dari arah belakang. Saat aku menoleh, Arjuna sudah berdiri di ambang pintu. Diam, tak bersuara. Aku gugup. Mau minum juga, Pak? Ia tidak menjawab, tapi perlahan berjalan ke arahku. Tangannya memasukkan sesuatu ke saku jubah tidurnya. Lalu ia menatapku lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kau tahu, Merah? Sejak pertama kali melihatmu, aku tahu kamu bukan perempuan biasa. Dan makin aku lihat kamu ada di rumah ini, makin aku takut." Aku menelan ludah. Takut kenapa, Pak? Karena aku takut
aku akan jatuh cinta padamu. Dunia seperti terhenti, aku tidak menjawab, aku hanya mundur pelan, dan saat aku melangkah keluar, dia tidak menahanku, tapi aku tahu mulai malam itu, semua akan berbeda. Karena aku bukan cuma istri kontrak Aksa, aku sudah masuk terlalu dalam ke dalam permainan perasaan ayahnya sendiri. Dan yang lebih menakutkan dari cinta, adalah cinta yang datang dari arah yang tak seharusnya. Hari-hari setelah akad itu berjalan seperti hidup dalam dunia palsu. Di luar, aku adalah istri Aksa, guru les yang berubah status menjadi menantu mendadak dalam keluarga kaya. Tapi di dalam hatiku, aku tahu, semua ini hanya panggung besar. Aku hanya pemain figuran yang sedang menjalani peran kosong. Setiap pagi aku harus rapi, duduk manis di meja makan, menyapa tamu keluarga yang datang membawa kabar warisan. Ikut senyum saat mereka memuji betapa cocoknya aku dan Aksa. Lalu berdiri di sebelah suami kontrakku seolah kami pasangan romantis yang saling mencinta. Aku bahkan sudah hafal kapan harus menggenggam tangannya, kapan harus menyadarkan kepala ke bahunya, kapan harus tersipu malu ketika disebut-sebut sebagai istri teladan. Tapi semua itu hanya sandiwara, dan aku semakin hari mulai merasa kehabisan nafas. Aksa bukan anak SMA biasa. Di usianya yang masih 18 tahun, ia sudah terlalu dewasa, terlalu tenang, terlalu tahu apa yang ia mau. Ia sering mengetuk pintu kamarku malam-malam, membawa secangkir kopi panas atau sekedar membawa buku matematika favoritku. Ia mengingat semua hal kecil yang kubicarakan, bahkan hal remeh seperti merek biskuit kesukaanku. Dan anehnya, setiap kali aku mengganti wallpaper ponselku, keesokan harinya, aku kembali berganti dengan fotoku sendiri hasil jepretan diam-diam dari sudut rumah. Pernah suatu hari aku tanya, kenapa kamu ganti wallpaperku? Dia hanya tertawa kecil dan menjawab, biar kamu tahu aku sayang sama kamu, walaupun kamu cuma akting. Dan saat kami duduk berdua di sofa ruang tamu menunggu notaris yang datang untuk evaluasi bulanan, dia membisikkan kalimat yang masih terngiang sampai hari ini. 100 hari cukup bagiku untuk jatuh cinta beneran. Aku tidak bisa tidur malam itu. Bukan karena takut, tapi karena bingung. Peran ini semakin membelitku. Aku bukan aktris, aku guru, aku hanya ingin menjalani hidup sederhana, mengajar, membayar utang, lalu hidup tenang. Tapi kini, aku seperti dijebak dalam rumah mewah yang penuh jebakan rasa dan tatapan asing. Malam ke-32, aku pergi ke rooftop rumah mereka. Itu tempat paling sepi dan tidak terjamah. Udara dingin menusuk, tapi satu-satunya tempat di rumah itu yang memberiku ruang bernafas. Aku duduk memeluk lutut, menatap langit yang penuh bintang, lalu tanpa sadar, air mataku menetes. Dan saat aku sedang menenangkan diri, suara langkah pelan terdengar dari belakang. Aku menoleh, Pak Arjuna. Ia mengenakan jaket tebal dan membawa 2 kaleng minuman. Wajahnya sedikit merah. Ia duduk di sampingku tanpa banyak bicara, lalu membuka 1 kaleng dan menyerahkannya padaku. Aku gak minum, kataku pelan. Bukan alkohol, ini soda hitam, jawabnya, lalu meneguk miliknya. Kami diam beberapa saat, hanya suara malam dan detik jam dari lantai bawah yang terdengar samar. Lalu, tiba-tiba, ia bicara. Dulu, ayahku pernah menjodohkanku dengan seorang gadis waktu aku masih usia 22 tahun. Tapi aku tolak. Aku menoleh pelan. Aku pikir aku berhak memilih sendiri. Jadi aku pilih wanita yang kupikir kucintai. Tapi ternyata hidup tidak sesederhana itu.
Dan sejak itu, ayahku menghapusku dari daftar warisan. Aku menatapnya dalam diam. Gadis yang ditolak itu akhirnya hidup pas-pasan. Ayahnya terlilit utang sampai meninggal dalam kondisi menyedihkan. Dan si gadis itu harus berjuang sendirian. Jadi guru keliling dari rumah ke rumah sambil menanggung sisa-sisa utang orang tuanya. Suara Arjuna mulai bergetar. Aku bisa merasakan dadaku memenegang, tanganku gemetar. Ia menoleh pelan padaku, mata itu berkaca. Gadis itu adalah kamu, Mera. Dunia seperti runtuh, suara detik jam berhenti, nafasku tercekat. Ayahku dulu pernah menunjukkan fotomu, tapi aku terlalu keras kepala. Aku minta maaf. Aku menunduk, tidak sanggup bicara. Seluruh luka lama yang sudah kukubur dalam-dalam terbongkar malam itu. Aku ingat masa itu. Aku ingat ayah pulang dengan mata sembab, bilang kalau lamaran itu dibatalkan sepihak. Aku tidak tahu siapa pria itu, tapi aku ingat sejak saat itu, hidup kami berubah jadi gelap. Dan sekarang pria itu duduk di sampingku dalam keadaan mabuk ringan, membawa kaleng soda dan menatapku dengan mata penuh sesal. Saat kamu muncul lagi sebagai guru Aksa, aku pikir ini cara Tuhan memberiku kesempatan kedua. Aku berdiri, ingin pergi, ingin lari, tapi sebelum aku melangkah, Arjuna bangkit lalu berlutut di hadapanku. Kali ini, Mera, tolong izinkan aku mencintaimu. Aku menahan nafas. Aku menatapnya lama, lalu tanpa sepatah kata pun aku mundur dan turun meninggalkannya sendiri di rooftop malam itu. Besok paginya Aksa mengajakku sarapan di luar, katanya ingin sekedar menyegarkan pikiran. Kami makan di sebuah kafe kecil dekat taman kota. Ia memesankan roti panggang dan teh manis hangat untukku. Sepanjang sarapan, ia banyak bercerita tentang rencananya setelah lulus. Ingin kuliah di luar negeri, ingin buka bisnis, ingin membuat bangga ayahnya, dan tiba-tiba ia bertanya, "Kamera, bahagia gak selama tinggal di rumahku?" Aku tersedak kecil. Kenapa tanya kayak gitu? Dia menatapku lama. Karena aku ngerasa ada sesuatu yang berubah. Aku hanya tersenyum kecil, berusaha menghindar. Tapi malamnya, saat aku membuka pintu kamarku, aku menemukan sesuatu yang membuatku hampir jatuh. Sebuah bingkai foto tergeletak di lantai, retak, dan di dalamnya foto aku dan Arjuna sedang duduk bersama di rooftop, diambil dari kejauhan, gelap tapi jelas. Dan di bawahnya selembar catatan tulisan tangan Aksa. "Kakak bohong, tapi aku gak akan marah. Aku cuma pengen tahu siapa yang kakak pilih." Tanganku gemetar, air mataku jatuh, jantungku berdetak keras. Aku tak tahu sejak kapan Aksa tahu, tapi yang jelas mulai malam itu, semua peran palsu tak lagi bisa diselamatkan. Dan yang paling menakutkan adalah aku mulai meragukan siapa sebenarnya yang lebih mencintaiku, suami kontrakku atau ayahnya sendiri. Aku mulai menjaga jarak dari Aksa, bukan karena benci, tapi karena setiap kali aku menatap matanya, aku merasa bersalah. Dulu aku hanya ingin menyelamatkan hidupku, menyelesaikan kontrak ini lalu pergi. Tapi sejak malam di rooftop itu, semuanya berubah. Yang membuatku takut bukan Aksa, tapi ayahnya sendiri.
Pak Arjuna berubah setiap kali kami bertemu. Tatapannya seolah berkata yang lebih dari yang bisa diucapkan. Ia selalu mencari-cari alasan untuk bicara denganku. Membawakan makan malam, bertanya apakah aku sudah tidur, mengantarkan vitamin ke kamarku dengan dalih perhatian. Tapi aku tahu, itu bukan perhatian biasa. Itu bukan sikap mertua pada menantunya. Itu cara seorang lelaki memohon kesempatan kedua. Dan aku lemah. Saat aku demam, ia tak tidur. Ia duduk di kursi ruang tengah semalaman, menungguku bangun. Saat aku menangis diam-diam di balik pintu kamar, aku menemukan secari kertas diselipkan lewat bawah pintu. Kau boleh membenciku, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu. Surat itu kubuang, tapi kalimatnya menempel di kepala. Aku mencoba keras menjaga diriku, tapi tiap kali kami bertemu, jarak yang tadinya aman itu mulai kabur. Aku tahu ini salah, aku tahu ini gila, tapi entah kenapa aku mulai merasa Arjuna lah yang sebenarnya menikah denganku secara batin. Dan Aksa hanya nama di atas kertas. Tapi aku tak sempat menyusun perasaan itu dengan rapi karena semuanya pecah malam ke-57. Malam itu Aksa mengetuk pintu kamarku. Wajahnya pucat, matanya merah, tapi tangannya tenang saat menggenggam sebuah amplop besar. Ia memintaku turun ke ruang tengah. Di sana, meja makan sudah kosong, lampu gantung menyala redup, dan di atas meja ada puluhan lembar foto yang ia lempar begitu saja. Semua menampilkan aku dan Arjuna. Ada kami yang duduk berdua di taman belakang, ada aku yang tertidur di ruang musik, dan Arjuna duduk di sampingku sambil menatapku lama. Ada juga foto saat kami bicara serius di perpustakaan rumah. Wajahnya nyaris menyentuh wajahku. Semua diambil diam-diam tanpa sepengetahuanku. Aku berdiri mematung. Aksa menatapku lama, nafasnya berat. Kamu pikir aku gak tahu, Kak? Suara itu pecah di ujung. Sejak awal, aku udah tahu ayah milih kamu bukan buat aku, tapi buat dia sendiri. Aku mencoba bicara, tapi tak ada kata yang keluar. Kamu tahu nggak kenapa aku setuju sama pernikahan ini? Aku menggeleng pelan. Karena aku pikir kalau kamu tinggal di rumah ini, aku bisa bikin kamu beneran sayang sama aku. Aku pikir aku bisa bikin kamu lupa sama semua bebanmu, tapi ternyata kamu juga bohong. Ia menunduk, menahan tangis. Aku selalu pura-pura gak tahu. Aku lihat cara ayah mandang kamu, cara kamu diam-diam ngeluarin surat kecil dari bawah pintu. Aku lihat semuanya, tapi aku tetap diam. Karena aku pikir kamu bakal jaga perasaan aku. Aksa duduk di kursi, menatapku seolah aku orang asing. Kamu tahu rasanya dicintai sepihak, Kak. Aku mengangguk pelan, tapi itu tak menghiburnya. Waktu kecil, aku pernah suka sama tetanggaku, kakak kelas. Tapi dia malah jadian sama pamanku sendiri. Aku udah terbiasa kehilangan, tapi kamu beda. Aku pikir kamu guru, kamu gak bakal mainin perasaan. Tangis itu akhirnya pecah. Tapi tangisan Aksa bukan seperti anak kecil. Tangisannya seperti orang dewasa yang benar-benar kehilangan sesuatu yang tak akan bisa kembali. Aku udah tanda tangan surat pembatalan warisan. Aku tersentak. Apa? Dia mengeluarkan map dari bawah meja. Dilemparkannya ke arahku. Aku buka cepat dan benar. Di sana tertulis pernyataan bahwa Aksa mencabut hak warisnya karena telah menikah tanpa ikatan cinta. Ada tanda tangan, cap hukum, semuanya sah.
Aku menatapnya dengan panik. "Kenapa kamu lakuin ini?" Dia mengangkat wajahnya, matanya basah tapi sorotannya dingin. "Karena aku capek pura-pura, capek jadi tameng. Aku tahu kamu gak pernah cinta sama aku, tapi kamu juga gak berhak pura-pura setia kalau kamu bahkan gak bisa nolak pelukan dari ayahku sendiri." Aku menutup wajah dengan kedua tangan. Aku tak sanggup menjawab. Semua ini terlalu rumit, terlalu menyakitkan, terlalu salah. Lalu Aksa mengucapkan sesuatu yang membuatku ingin pingsan di tempat. "Satu syarat." Aku menoleh. "Aku batalkan semuanya, aku relakan kamu. Tapi dengan satu syarat." Dia berdiri, menatapku tajam. "Nikahi ayahku, biar aku gak harus lihat kalian sembunyi-sembunyi lagi." Aku membeku. "Apa?" Dia mendekat. "Kamu mau cinta dia? Ya udah, lakuin sekalian. Biar gak ada yang setengah-setengah." Aku mundur beberapa langkah, tubuhku lemas. "Kamu gak serius?" "Serius, Kak. Aku udah bilang dari awal, aku bukan anak kecil, aku tahu batas dan aku tahu kamu juga mulai jatuh cinta sama dia kan?" Aku tak bisa menjawab, karena saat itu aku pun tak tahu pasti apa isi hatiku sendiri. Tapi malam itu semuanya berubah. Aksa masuk ke kamarnya dan mengunci diri, dan aku duduk sendirian di ruang tamu, di tengah foto-foto yang berserakan, di tengah sisa cinta yang tak pernah sempat tumbuh dengan benar. Aku pikir setelah malam itu aku bisa tenang. Tapi besok paginya saat aku turun ke ruang makan, aku tidak menemukan siapapun. Tidak ada Aksa, tidak ada Pak Arjuna. Rumah itu sunyi. Aku mencari ke lantai 2, kosong. Ruang musik, perpustakaan, rooftop, semuanya sepi. Sampai aku masuk ke kamar tamu yang jarang dibuka, dan di sanalah aku menemukan sesuatu yang membuat kakiku gemetar. Sebuah koper besar terbuka, di dalamnya ada pakaian pria, buku harian, dan satu amplop putih dengan namaku tertulis di atasnya. Aku buka dengan tangan gemetar. Tulisan tangan Aksa. "Kak Meira, aku pergi dulu. Anggap saja ini pembebasan. Aku gak marah. Aku cuma gak kuat tinggal di rumah yang penuh cinta. Tapi bukan buatku." Tanganku menutup mulut, air mata mengalir deras. Aku lari keluar rumah, mencari ke gerbang, ke jalan, ke taman belakang, tapi semuanya kosong. Aksa sudah pergi entah kemana, tanpa pamit, tanpa arah. Dan di saat yang sama, pintu belakang rumah terbuka. Pak Arjuna berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya basah, dan di tangannya ada cincin. Aksa bilang, "Kamu bebas sekarang." Aku mundur satu langkah. Arjuna berjalan pelan mendekat. "Kamu gak harus jawab sekarang, tapi satu hal yang ingin aku tanya." Dia berlutut di hadapanku untuk kedua kalinya. "Kalau aku bukan ayahnya, apa kamu mau jadi istriku?" Pertanyaan itu menggantung di udara, dan malam itu aku sadar cinta sejati tak selalu datang di waktu yang tepat. Kadang cinta itu muncul dalam wujud yang tak pernah bisa kita miliki tanpa melukai orang lain. 3 hari sebelum kontrak berakhir, aku mengemasi semua barangku. Tidak banyak, hanya satu koper kecil, sepatu yang sudah mulai robek di bagian samping, dan 2 buku catatan yang dulu kubawa saat pertama kali datang ke rumah itu. Aku tidak pamit, tidak pada Arjuna, tidak pada pembantu rumah tangga, tidak pada siapapun. Aksa sudah pergi lebih dulu dan aku menyusul, tapi bukan mengejarnya. Aku hanya ingin kembali jadi aku yang dulu, yang bebas, yang tidak terikat pada warisan siapapun, tidak terjebak pada cinta yang datang dari arah yang salah. Sebelum matahari terbit, aku menuruni tangga rumah yang dulu terasa megah, tapi kini seperti penjara. Dan saat aku keluar dari pintu depan,
aku sempat menoleh sekali lagi ke belakang. Rumah itu sunyi, tidak ada suara musik klasik dari ruang tengah, tidak ada Aksa yang tergesa-gesa turun dari tangga, tidak ada Arjuna yang duduk sambil membaca koran pagi. Semuanya sepi. Aku pergi begitu saja, hari-hariku kembali ke semula. Mengajar dari rumah ke rumah, naik motor pinjaman milik teman, makan seadanya, hidup pas-pasan. Tapi anehnya, aku merasa lebih hidup. Tidak ada lagi tekanan batin, tidak ada lagi tatapan penuh luka, tidak ada lagi surat-surat kecil yang kutemukan di bawah pintu kamar. Tapi kebebasan tidak selalu membuat hati tenang, karena diam-diam aku sering mengecek media sosial Aksa, tidak aktif. Aku juga pernah mencoba datang ke rumah hanya untuk memastikan keadaan mereka. Tapi pagar sudah digembok, rumah itu sepertinya kosong, tak berpenghuni. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan pada suatu siang yang terik, saat aku baru saja selesai mengajar di rumah kecil pinggir kota, aku menerima kiriman paket. Seorang anak kecil membawakannya padaku, amplop coklat tua lusuh. Tidak ada nama pengirim, hanya tulisan tanganku sendiri yang sepertinya dikopi dari data lamaku saat mengajar. Untuk Kak Merah. Kupikir isinya uang atau dokumen kontrak, tapi saat kubuka, aku membeku. Isinya adalah akta warisan yang sudah ditandatangani oleh Aksa, lengkap dengan pernyataan bahwa ia menolak seluruh isi warisan dan melepaskan haknya atas nama cinta yang salah. Di balik dokumen itu terselip secari kertas kecil bertuliskan tangan yang tak mungkin kulupakan. Karena cinta gak bisa dibeli dan kebencian gak bisa diwariskan. Terima kasih sudah jadi guru dalam hidupku, Kak. Tanganku gemetar. Aku duduk di bangku kayu pinggir jalan, menatap surat itu berulang kali. Mungkin sebagian orang mengira ini puitis, tapi aku tahu ini adalah perpisahan yang sesungguhnya. Aksa memilih jalan yang berbeda. Ia tak ingin menjadi bayangan dari kisah cinta ayahnya. Ia tahu ada luka yang tak bisa diobati dengan uang, dan cinta yang tak bisa dipaksakan dengan kontrak. Sore harinya aku kembali ke kamar kos, dan di depan pintu ada satu surat lagi, tak beramplop, hanya dilipat rapi dan diselipkan di bawah keset. Tulisannya jelas, khas, dan tegas. Tulisan tangan Arjuna. Jika suatu hari kau tidak lagi takut melihatku, aku akan menunggu. Tapi jika tidak, biarlah ini menjadi warisan terindah yang pernah kutitipkan dalam diam. Rasa yang tidak pernah sempat kau izinkan. Aku membacanya pelan-pelan, dan untuk pertama kalinya aku menangis, tapi bukan karena sedih, bukan karena marah, bukan karena kehilangan. Aku menangis karena baru sadar bahwa cinta Arjuna bukan tentang memiliki, tapi tentang membebaskan. Ia tidak memaksaku untuk kembali, tidak memaksaku untuk mencintainya, tidak memaksaku untuk menebus apapun. Ia hanya menulis bahwa ia akan menunggu. Tapi aku tidak menjawab, aku simpan surat itu bersama surat dari Aksa. Dan aku tahu, dua generasi laki-laki itu sama-sama mengajariku satu hal penting. Bahwa warisan terbaik dari cinta bukanlah uang, rumah mewah, atau nama belakang yang bergengsi, tapi keberanian untuk mencintai tanpa harus memiliki. Bulan-bulan berlalu, aku mulai menata hidup, mendapat tempat mengajar tetap di sebuah sekolah swasta kecil. Hidupku tenang, tak ada lagi badai, tapi juga tak ada lagi ombak. Sampai pada suatu pagi yang mendung, aku menerima undangan seminar pendidikan di kota lain. Aku datang, karena di sana ada pembicaraannya yang katanya mantan guru matematika. Kini jadi motivator muda. Namanya Aksa Prayoga.
Aku tak tahu harus tertawa atau menangis, tapi aku datang ke acara itu, duduk di barisan belakang, menyimak setiap kata, dan saat ia naik ke atas panggung, aku terpaku. Ia sudah dewasa, gaya bicaranya berubah, tapi matanya masih mata yang sama. Dan di tengah seminar itu, ia menyebut satu nama. Saya pernah punya guru les, namanya Mera. Dia bukan cuma ngajarin rumus, tapi ngajarin saya cara berdamai dengan rasa sakit. Orang-orang tertawa, bertepuk tangan, tapi aku diam-diam pergi sebelum acara selesai. Karena aku tahu, beberapa luka tak perlu disembuhkan, beberapa luka cukup disyukuri, karena dari sanalah kita belajar jadi manusia. Sore itu, aku duduk di stasiun, menunggu kereta pulang. Tapi, tiba-tiba, seorang duduk di sampingku. Bukan Aksa, tapi pria yang rambutnya mulai beruban. Arjuna. Ia tidak bicara apa-apa, hanya duduk menatap langit senja, lalu berkata lirih, "Terima kasih, sudah tidak membenciku." Aku menoleh perlahan. "Siapa bilang aku gak benci?" Dia tertawa pelan. "Tapi kamu gak lari." Aku menatap mata itu, mata yang dulu membuatku takut, tapi kini hanya membuatku tenang. Karena sekarang aku sudah cukup kuat untuk berdiri, bahkan jika itu di sampingmu, tanpa harus jadi milikmu. Kami diam lama, dan aku sadar cerita ini bukan tentang siapa yang akhirnya bersatu, tapi tentang cinta yang datang terlambat. Hati yang terjebak di antara dua generasi, dan pilihan yang tidak selalu dimenangkan oleh rasa. Tapi aku juga tahu, tak semua cerita harus berakhir dengan pernikahan. Beberapa cukup diselesaikan dengan saling melepaskan. Dan saat kereta datang, aku berdiri. Arjuna tidak menahan, ia hanya berkata, "Kalau kamu pernah ingin tahu, aku masih di rumah itu, selalu." Aku melangkah naik ke atas kereta, dan untuk pertama kalinya, aku tidak menoleh ke belakang. Karena hatiku sudah berjalan lebih dulu, menuju arah yang akhirnya benar. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan mendengarkan ceritanya sampai habis. Gimana menurut kalian kisah cerita hidup tentang Mera? Apakah nanti ke depannya dia akan milih Arjuna? Atau nanti dia akan bertemu Aksa dan menikah dengan Aksa? Bagaimana menurut pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Dan apabila kalian tidak ingin ketinggalan update cerita dari channel Cinta Tanpa Izin, jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Terima kasih dan bye-bye.